Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi melontarkan kalimat yang sangat-sangat kontroversial, di mana Kang Deddy Mulyadi mengatakan, "Saya ada usulan pada MUI." Secara tidak langsung, Kang Deddy Mulyadi menantang MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa orang yang merusak lingkungan itu adalah dosa besar, haram hukumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dalam agama Islam merusak lingkungan itu haram hukumnya? Apakah ada dalilnya? Kemudian Kang Dirmani juga mengatakan, tidak hanya orang yang berzina yang dosanya besar ya, dosanya banyak, tapi orang yang merusak lingkungan juga sama seperti orang berzina. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dibenarkan dalam agama Islam atau tidak? Apakah ini ada dalilnya dalam agama Kristen atau agama lain? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Mari kita bahas. Sebenarnya kalau boleh jujur ya guys ya, kalau misalnya MUI mengeluarkan fatwa haram, merusak lingkungan dan lain sebagainya, menurut saya itu sah-sah aja, nggak jadi masalah ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa yang setuju MUI mengeluarkan fatwa bahwa merusak lingkungan itu haram. Tapi kalau saya perhatikan ya, mohon maaf ya bagi yang nonton video nih ya, bagi teman-teman muslim ya. Tapi kan beberapa bulan yang lalu ya, ada tuh viral di media sosial di mana organisasi-organisasi ormas keagamaan di Indonesia itu ada semacam jatah tambang ya, cek data. Jadi saya tidak ngarang ya, saya benar-benar ya jujur ya apa adanya. Ada tuh ya organisasi keagamaan di Indonesia, organisasi yang sangat besar ya. Kalau nggak salah itu dugaannya itu NU ya, ada tuh jatah tambang ya. Ada guys. Nah yang jadi pertanyaan, kalau misalnya MUI ya mengeluarkan yang namanya fatwa merusak lingkungan itu adalah haram gitu. Bagaimana dengan misalnya nih kalau misalnya ada, organisasi tertentu yang punya jatah tambang gitu. Apakah ini kontradiktif? Ya, kalau misalnya ini dikeluarkan ya fatwa haram merusak lingkungan, kan tambang itu kan merusak lingkungan ya. Kita ambil contoh misalnya seperti pertambangan aluminium ya, bukan pertambangan aluminium, pertambangan timah yang ada di Bangka Belitung. Jadi kalau Anda perhatikan kalau Anda naik pesawat ya dari, Pulau Jawa ke Sumatera, Anda pasti disuguhi oleh pemandangan alam yang sangat membagongkan, yaitu galian-galian daripada timah ya, kalau saya perhatikan di, Bangka Belitung seperti itu guys ya. Bahkan galian-galian emas ya, seperti yang, viral baru-baru ini kan kita perhatikan ya, ada semacam corak batik ya, atau semacam apalah gitu ya, dikerek gitu ya, alam itu digunduli. Nah, itu kan bagian daripada merusak lingkungan ya. Jadi kalau misalnya MUI mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya merusak lingkungan, bagaimana dengan ya organisasi keagamaan yang dapat jatah tambang gitu ya. Kalau nggak salah itu zaman Pak Jokowi ya, ada tuh jatah tambang guys, ke pemuka-pemuka agama atau, organisasi ormas keagamaan tertentu di Indonesia. Apakah ini bertentangan dengan agama atau tidak? Apakah ada dalilnya atau tidak? Coba, siapa yang tahu dalilnya gitu ya. Kalau saya perhatikan tuh ya, nggak ada dalil yang mengatakan secara eksplisit yang mengatakan bahwa merusak alam itu haram gitu, nggak ada. Nah, kalau saya perhatikan ya. Tapi ada semacam rujukan gitu kalau saya perhatikan. Ada prinsip yang mengatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, gini guys, maksudnya gini, apa hubungannya ya dengan tambang gitu ya? Tambang itu kan merusak yang namanya mengotori kan, mengotori yang namanya sungai, ya apa segala macam ya. Di mana-mana tambang itu merusak guys ya, mengotori lingkungan gitu kalau saya perhatikan. Ya hanya kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan. Ya itu kalau saya perhatikan. Dan kalau kita mengotori yang namanya bumi ini, ya itu kan melanggar prinsip yang mengatakan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kemudian buang sampah sembarangan sehingga sungai mampet. Ya harus ini juga ya, harus konsisten gitu ya kan. Tapi kan kalau saya perhatikan di Nusantara itu kita kan nggak konsisten ya. Kita mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman, tapi kita tidak melaksanakannya nyata gitu. Kita buang sampah sembarangan, walaupun MUI sudah mengeluarkan yang namanya fatwa
dilarang buang sampah sembarangan ke kali, ke got, ke danau, ke sungai, ke laut dan lain sebagainya. Udah ada tuh fatwa daripada MUI, cuman nggak viral ya kan. Jadi kalau saya perhatikan itu, sebenarnya kita itu bukan kekurangan dalil ya kalau saya perhatikan, bukan kekurangan wejangan ya kalau saya perhatikan, tapi kita nggak berkesadaran, itu saja sih. Ya, menurut kalian gimana? Kalau misalnya nih ya, kalau misalnya MUI mengeluarkan yang namanya fatwa haram hukumnya untuk merusak lingkungan, apakah ini diindahkan? Enggak. Menurut saya pribadi enggak terlalu berpengaruh. Buktinya MUI itu sudah mengeluarkan fatwa haram hukumnya buang sampah sembarangan, tapi kita masih buang sampah sembarangan tuh di kali, ya kan, di sungai gitu. Sehingga sungainya mampet, banjir tuh ya. Ketika banjir kita teriak-teriak, "Oh, pemerintah jolim, pemerintah Pak Deddy," segala macam ya kan. "Tolongin," ya, "tulungin." Jadi kalau boleh jujur ya, kesadaran kurang ya. Kalau saya perhatikan tuh masyarakat kita tuh kurang banget ya kesadarannya. Buang sampah sembarangan itu masih ya kalau saya perhatikan. Bahkan di Sukabumi ya, pernah tuh ya saya melihat video Kang Deddy Mulya itu masuk ke sungai berjibaku membersihkan yang namanya, sampah-sampah. Dan anehnya masyarakat di sana cuma penonton gitu, cuman ngevideoin gitu ya. Bayangkan, itu artinya kita kurang berkesadaran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa masyarakat kita itu kurang berkesadaran menjaga lingkungan gitu, apa alasannya? Jadi kalau boleh jujur itu ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, kenapa kita itu tidak menjaga alam gitu, apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita sudah meninggalkan ajaran leluhur kita. Kita tidak peduli lagi dengan ajaran leluhur kita, filosofi leluhur kita sudah tinggalkan. Nah, kalau dalam ajaran leluhur kita itu kan sebenarnya kita diajari untuk menjaga alam ya, kita diajarkan untuk, berpikir bahwa alam semesta ini adalah kitab suci kita gitu. Tapi kan kita tidak berpikir seperti itu ya, kalau saya perhatikan, di Konoha itu, kita berpikir bahwa kitab suci kita itu bukan alam semesta, ya kitab suci itu yang ada kertasnya gitu. Ya itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian kita tidak menganggap bahwa tanah kita ini adalah tanah suci. Kita menganggap bahwa tanah suci itu bukan di sini, ya di Timur Tengah gitu. Sehingga kita tidak menjaga tanah kita gitu seperti layaknya tanah suci, enggak. Ini sangat berpengaruh guys ya, sangat berpengaruh. Merubah bangsa itu sebenarnya cara yang paling susah itu ya, merubah budaya. Karena masyarakat kita itu berpikir bahwa tanah suci kita itu kan bukan di Konoha ya, tapi di luar negeri gitu ya, atau di Timur Tengah misalnya. Lalu kita berpikir bahwa yang kita jaga itu ya Timur Tengah. Konoha tidak kita jaga gitu ya. Ketika ada orang yang merusak lingkungan, ya buang sampah sembarangan, kita diam aja karena kita menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci. Nah, itu tuh ya kalau saya perhatikan ya. Jadi ini penting sekali ya, kita harus menjaga tanah kita itu seperti layaknya tanah suci. Namun di Konoha ya kalau saya perhatikan itu ya, ada semacam standar ganda gitu ya, menganggap bahwa tanah kita itu hanya tanah air doang, bukan tanah suci. Itu ya kalau saya perhatikan. Bagaimana dengan Bali ya? Kalau misalnya kita bandingkan dengan Bali misalnya. Bali itu menganggap bahwa Bali itu adalah tanah suci. Sehingga mereka menjaga kebersihan. Salah satu desa terbersih di Indonesia itu kan ada di Bali ya. Desa Panglipuran ya kalau nggak salah. Kang Deddy Mulyadi sama Mas Purwanto pernah liburan ke sana, kalau nggak salah ya, beberapa tahun yang lalu, ke desa terbersih yang ada di Bali. Kenapa Bali itu bisa bersih banget ya? Salah satu desa terbersih di dunia. Karena mereka menganggap bahwa tanah mereka itu tanah suci. Itu guys secara ini ya, secara budaya, secara culture ya. Tapi kalau saya ngomong seperti nanti kan pasti banyak nanti yang marah-marah. "Oh, kamu sok tahu ya, sotoy," gitu. Enggak, saya bukan sotoy, tapi ya pada faktanya seperti itu ya. Kita sudah meninggalkan ajaran leluhur kita, sudah meninggalkan ya filosofi leluhur kita sehingga kita tidak menjaga yang namanya alam gitu. Kalau ada misalnya nanti menebang pohon ya kita biarkan aja karena kita menganggap bahwa ya tanah kita itu kan bukan tanah suci ya. Tanah kita itu cuman persinggahan sebentar gitu ya. Tanah kita itu kan cuma tanah air doang, bukan tanah suci. Tanah suci kan jauh di sana. Nah, kita berpikir seperti itu. Ya, secara tidak sadar ya, tanpa kita sadari. Kemudian warga Konoha itu banyak yang berpikir bahwa dunia ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara, nggak usah dipusingin ya. Akhirat selamanya. Nah, karena kita berpikirnya itu bahwa kita fokus pada akhirat. Saya tidak mengatakan yang untuk tidak fokus akhirat. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi gini guys ya, kalau kita mau masuk surga itu menurut saya pribadi ya,
kita harus membantu orang lain ya. Bagaimana mungkin kita membantu orang lain kalau kita pengen dibantu terus gitu, ya kan? Kalau kita juga dibantu terus, pengen dibantu terus, kapan kita membantu orang lain ya kan? Ya nggak sih? Jadi kalau kita pengen masuk surga, kita harus membantu orang lain. Bagaimana kita cara membantu orang lain kalau kita nggak punya duit ya kan? Ya kita harus fokus ke dunia dong ya, fokus ke dunia dan akhirat juga gitu. Nggak hanya akhirat gitu. Ya dunia juga harus kita pikirkan. Gimana kita mau bersedekah ke orang lain kalau nggak punya duit ya kan? Gimana kita memberikan bantuan ke orang lain kalau kita nggak punya duit gitu, nggak punya value gitu, nggak punya nilai tambah gitu, ya kan? Nggak punya kelebihan, ya kan? Nggak sih, baru kan gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Boleh dibantah ya, saya tidak mendoktrin yang nonton video ini ya, saya tidak mendogma Anda yang nonton video ini. Tapi prinsip warga Konoha kan rata-rata seperti itu ya, kalau saya perhatikan. Ya nggak usah mikirin dunia, pikirkan akhirat, akhirat, fokus terus ke akhirat. Ya sehingga tanggung jawabnya di dunia ditinggalkan. Dan ketika ada orang yang merusak lingkungan, yang buang sampah sembarang, kita nggak peduli, ngapain peduli kan dunia kan cuma sementara. Kita nggak merawat itu. Jadi dalam hal ini saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu sendirian gitu. Jadi mohonlah sama yang nonton video, teman-teman yang nonton videonya sebagai pecinta Kang Deddy Mulyadi, mari kita sadar diri gitu. Mari kita berkesadaran. Ya mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, ya kemudian teman-teman kita, lingkungan kita, nanti juga akan ya menjaga lingkungan gitu ya, sadar akan menjaga lingkungan. Itu menurut saya sangat berpengaruh ya. Kalau kita menganggap bahwa tanah kita itu bukan tanah suci, maka kita tidak akan menjaganya gitu, akan merusak gunung gitu, merusak alam dan lain sebagainya ya. Kemudian kita tidak peduli dengan negara kita tidak peduli dengan dunia ini, dunia kan hanya sementara, hanya persinggahan akhirat selamanya. Nah, bukan berarti saya nyuruh yang untuk video untuk tidak memikirkan akhirat ya, tapi kalau terlalu fokus terhadap akhirat itu kan kita melupakan tanggung jawab di dunia guys. Itu kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk video untuk tidak beragama ya, tapi kalau kita nggak punya punya tanggung jawab di dunia, gimana kita masuk surga ya kan? Tuhan juga marah ya kan? Lu di dunia cuman numpang hidup doang ya, lu dibantu doang, bansos ya, lu mengharapkan bansos, lu beban negara ya. Itu guys ya, kalau kita berkesadaran. Ya. Cuman kan kita susah ya berkesadaran ya, susah banget ya. Di Konoha itu ya lebih banyak orang yang menunggu dikubur daripada harus berkesadaran. Lebih banyak orang menunggu ya untuk dikuburkan daripada harus berkesadaran, daripada diajak gitu ya berkesadaran. Itu kalau saya perhatikan. Oke, sekian video ini ya, saya warga pecinta KDM jalan-jalan ke Lembur Pakuan. Siangnya beli permen. Jangan ngaku fans Kang Deddy Mulyadi. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.